Surah Al-Ikhlas. 1. Aisyah meriwayatkan, salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas adalah Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah menyukai orang yang gemar membaca surah Al-Ikhlas. Kedua, Anas meriwayatkan bahwa suatu hari seorang laki-laki menjadi imam dalam sholat di Masjid Quba. Dalam sholatnya, laki-laki tersebut membaca surah Al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan membaca surah lain. Hal itu ia lakukan dalam setiap rakaat. Setelah sholat selesai, seorang sahabat mendekatinya dan bertanya mengapa ia membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat. Laki-laki itu mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan bacaan surah Al-Ikhlas. Bagi yang tidak menyukai hal itu, dipersilahkan untuk tidak makmum kepadanya. Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada laki-laki itu, mengapa ia selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, laki-laki itu menjawab bahwa ia menyukai surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya bahwa kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas akan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa surah Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Keempat, Burayyudah bin Al-Hasib meriwayatkan bahwa salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas adalah di dalamnya banyak disebut sifat-sifat Allah yang mulia. Jika seseorang berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Sifat-sifat Allah tersebut adalah Al-Ahad, As-Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Kelima, keutamaan surah Al-Ikhlas antara lain adalah Rasulullah SAW menegaskan bahwa bagi orang yang memohon ampun kepada Allah dengan menyebut asma-asma Allah yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas, maka Allah akan mengampuninya. Keenam, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun satu istana untuknya. Jika ia membacanya sebanyak 20 kali, maka Allah akan membangun 2 istana untuknya. Dan bagi yang membacanya sebanyak 30 kali, maka Allah akan membangun 3 istana untuknya. Ketujuh, Sa'id bin Musayyad meriwayatkan, pada perang Tabuk, Jibril menemui Rasulullah SAW dan menggambarkan kepadanya tentang kematian Muawiyah bin Muawiyah. Mendengar kabar itu, Rasulullah SAW sangat bersedih hati. Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW apakah beliau ingin melihat kubur Muawiyah. Rasulullah pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Jibril menghentakkan sayap kanan dan kirinya ke bumi, dan terlihatlah kuburan Muawiyah. Ketika Rasulullah SAW ingin mensalati jenazah Muawiyah, Jibril membimbing beliau sampai ke depan kuburan. Kemudian beliau mulai takbir. Jibril ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Ia berada di samping kanan beliau, dan di belakang mereka berdua terdapat 70.000 malaikat ikut mensolati jenazah Muawiyah. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa yang menyebabkan Muawiyah mendapat tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jibril menjawab bahwa Muawiyah senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam segala keadaan. Ia membacanya ketika duduk, berdiri, berjalan, dan tidur. Kedelapan, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas adalah Rasulullah SAW membacanya pada salah satu rakaat sholat witir. Kesembilan, Anas meriwayatkan bahwa keutamaan surah Al-Ikhlas
antara lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada saat beliau merasakan keraguan dalam hatinya. Kesepuluh, Ali bin Abu Thalib meriwayatkan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah sholat subuh, maka pada hari itu ia akan terhindar dari perbuatan dosa meskipun setan berusaha keras menggodanya.